Halo adik-adik Life Kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Cici percaya melalui ibadah online Life Kids yang kalian ikuti, kalian pasti diberkati. Kirimkan kesaksian kalian yang bisa membangun kehidupan teman-teman yang lainnya, atau ada permohonan doa yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi orang tua yang mencari informasi untuk anak-anaknya yang belum bergabung di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan dan bingung bagaimana caranya, yang pertama, kalian bisa mengumpulkan uang kalian dalam amplop atau masukkan ke dalam celengan yang bisa kalian buat sendiri dari kotak maupun kaleng susu yang tidak terpakai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ketika Life Kids kembali bisa beribadah di gereja, kalian bisa bergabung kembali beribadah bersama-sama sekaligus membawa uang yang sudah kalian kumpulkan dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Atau yang kedua, minta bantuan orang tua untuk transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Nantikan informasi selanjutnya melalui medsos yang dimiliki oleh Life Kids supaya kalian tidak tertinggal info-info lainnya. Jangan lupa untuk di-follow. Sekarang saatnya kalian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mengikuti ibadah online Life Kids. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul ya Tuhan. Berkati kami yang sedang mau beribadah online dan berkati cici-cicinya yang mau memberikan firman Tuhan itu. Kami ingin berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, udah siap untuk memuji Tuhan dong? Kalau udah siap semuanya, yuk, ayo bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng ya. Tahu dong lagunya ya? Ada gerakan baru di sini ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan firman itu sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Tahu ya lagunya ya? Ayo semuanya bisa duduk bangkit berdiri. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan firman itu sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan firman itu sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Nah, adik-adik masih semangat dong? Kalau masih semangat, kita bentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap dong untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, tetap duduk yang baik adik-adik. Jangan kemana-mana. Kita mau dengerin firman Tuhan. Udah siap dong? Nah adik-adik,
Kita mau siapin hati kita buat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, nggak ada yang main-main lagi. Yuk adik-adik, Cecilia mau undang semuanya. Kita mau siapin hati kita buat Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kita akan nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Bisa ya adik-adik ya? Kita nyanyi sama-sama. Yuk kita mau siapin hati kita buat Tuhan. Kita mau bilang Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau datang lagi sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau bilang Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita mau bilang pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami baru saja memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau dengar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami hikmat. Tuhan, juga berkati Cici Rika yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hari ini firman Tuhan kita akan belajar mengenai janji Tuhan yang ditepati di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Adik-adik, Tuhan pernah berjanji kepada Raja Daud bahwa akan selalu ada keturunan dari Raja Daud yang akan menjadi raja atas umat Tuhan, atas bangsa Israel. Dan janji itu Tuhan tepati kepada Raja Daud ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana janji yang Tuhan berikan kepada Raja Daud itu Tuhan tepati kepada keturunan-keturunannya Raja Daud. Nah, pada waktu Raja Daud memerintah, adik-adik, Raja Daud diberkati oleh Tuhan. Karena Raja Daud adalah seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. Begitu pula dengan Salomo. Kalian juga pasti udah dengar kan ceritanya tentang Salomo, bagaimana Raja Salomo itu adalah raja yang sangat berhikmat dan dia juga salah seorang raja yang sangat mencintai Tuhan, adik-adik, sehingga Tuhan juga memberkati Raja Salomo dengan luar biasa. Nah, tetapi ternyata setelah Raja Salomo tidak ada, adik-adik, ternyata setelah itu raja-rajanya adalah raja-raja yang jahat ya. Bahkan akhirnya umat Tuhan terpecah menjadi dua kerajaan, ada kerajaan Israel dan juga ada kerajaan Yehuda. Nah,
salah satu raja yang jahat dari kerajaan Yehuda itu namanya adalah Raja Ahasia. Nah, Raja Ahasia ini jahatnya kenapa adik-adik? Dia tidak takut akan Tuhan. Dia menyembah dewa-dewa Baal. Ya, untuk itu Tuhan hanya membuat Raja Ahasia memerintah sebagai raja di Yehuda itu hanya 1 tahun adik-adik. Tidak lama, hanya 1 tahun. Karena dia adalah seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Nah, setelah Raja Ahasia tidak ada, Raja Ahasia memiliki beberapa orang anak, ya. Nah, tetapi ternyata ibunya Raja Ahasia adik-adik, yaitu Ratu Atalia yang juga seorang ratu yang sangat jahat, dia ingin sekali untuk menjadi ratu di Yehuda. Untuk itu, supaya dia bisa menjadi ratu adik-adik, yang ada di dalam pikirannya adalah dia harus menghabiskan semua cucu-cucunya, dan itu dia lakukan adik-adik hanya untuk dia bisa menjadi hanya untuk dia bisa menjadi ratu di Yehuda. Oleh sebab itu dia melakukan kejahatan adik-adik, dia bunuh semua cucu-cucunya. Nah, tetapi ada salah seorang wanita yang namanya Yoseba, dia tahu rencana jahat Ratu Atalia. Dan pada waktu itu Yoseba berhasil untuk menyelamatkan satu orang cucu dari Ratu Atalia yang namanya Yoas adik-adik. Nah, Yoas yang pada saat itu dia masih bayi, sama Yoseba dia dibawa ke bait suci. Kenapa dibawa ke bait suci? Karena pada waktu itu Yoseba berpikir bahwa bait suci adalah tempat yang aman karena Ratu Atalia itu adalah ratu yang jahat dan dia tidak akan datang ke bait suci. Itu sebabnya kenapa sama Yoseba Raja Yoas disembunyikan di bait suci adik-adik. Ya, nah di bait suci Raja Yoas ini dipelihara dengan baik, ya, dan imam yang saat itu dan saat itu kerajaan Yehuda imamnya adalah Imam Yoyada, ya, dan di dalam bait suci Raja Yoas dibesarkan juga oleh Imam Yoyada, dan Raja Yoas tumbuh menjadi seorang anak yang cinta akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan memilih Yoas untuk menjadi raja selanjutnya atas Yehuda. Ya adik-adik, nah tiba pada waktunya ketika Yoas berumur 7 tahun adik-adik, Imam Yoyada berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk dia menobatkan Yoas sebagai raja atas Yehuda. Nah adik-adik, apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada? Dia mengumpulkan beberapa orang, lalu dia bagi orang-orang tersebut. Ya, ada yang menjaga di istana, ada yang menjaga di pintu gerbang, dan ada juga yang menjaga di depan bait suci. Nah, dia berpesan bahwa jangan ada seorang pun yang masuk ke dalam bait suci, apalagi sampai Ratu Atalia yang masuk ke bait suci pada saat dia menobatkan Yoas sebagai seorang raja. Nah, akhirnya adik-adik, Yoas dinobatkan oleh Imam Yoyada sebagai raja, ya, lalu dia dikasih mahkota, ya, terus dia dikasih jubah raja, ya, dan jadilah Yoas menjadi raja cilik pada waktu itu. Nah, ternyata adik-adik, berita itu terdengar sama Ratu Atalia. Ratu Atalia kaget karena dia berpikir bahwa semua cucu-cucunya itu sudah dia bunuh adik-adik, tapi ternyata masih ada siapa adik-adik? Ya, masih ada Raja Yoas yang ternyata masih hidup adik-adik. Lalu dia teriak-teriak, dia marah-marah, lalu dia datang ke bait suci, dia bilang, "Hianat, hianat." Adik-adik, hianat itu artinya adalah merebut kekuasaan secara tidak sah atau merebut kekuasaan secara paksa adik-adik. Nah, Imam Yoyada bilang, "Tangkap itu Ratu Atalia karena dia telah berbuat onar dan dia telah melakukan banyak sekali kejahatan." Nah, lalu si Ratu Atalia ini ditangkap, ya, dan setelah itu Raja Yoas dibawa ke istana adik-adik dan Raja Yoas memerintah sebagai Raja Yehuda. Nah, adik-adik, dari cerita Raja Yoas hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Ya, tuh adik-adik, Tuhan berjanji banyak hal di dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan menjanjikan bahwa akan selalu ada dari keturunan Raja Daud yang menjadi raja. Dan Tuhan mengenapi janjinya, Tuhan menepati janjinya adik-adik. Walaupun sepertinya Ratu Atalia begitu berkuasa, walaupun sepertinya Ratu Atalia itu begitu jahat, tetapi Tuhan berkuasa adik-adik untuk mengalahkan Ratu Atalia, dan Tuhan punya rencana untuk dia memelihara kehidupannya Yoas. Begitu pula dengan kehidupan kita adik-adik, ya.
kalian sebagai anak-anak Tuhan dan Cici juga, kita mau belajar untuk kita senantiasa percaya adik-adik kepada janji Tuhan di dalam kehidupannya kita. Janji Tuhan apa aja sih? Coba adik-adik ingat-ingat, janji Tuhan apa aja ya? Tuhan pernah berjanji Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan berjanji adik-adik bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan juga berjanji adik-adik bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah buat kita. Tuhan juga berjanji adik-adik ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sembuhkan, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Banyak lagi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti adik-adik bisa ingat-ingat lagi apa janji Tuhan, bahkan adik-adik bisa tulis mungkin, oh janji Tuhan apa aja. Dan percayalah adik-adik, ya Tuhan selalu punya cara untuk dia bisa menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini adik-adik ada yang sedang berdoa dan sedang menantikan jawaban doa adik-adik. Adik-adik yang kalian saat ini masih berdoa dan kalian masih menunggu jawaban doa kalian, kalian jangan sedih ya, dan kalian jangan putus asa gitu. Selalu percaya bahwa Tuhan pasti beri apa yang kalian butuhkan. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan memberikan apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Tidak selalu keinginan itu adalah kebutuhan kita semua, ya. Sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Kita ulangi lagi sekali lagi ya teman-teman. 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Kita hafalkan dan kita simpan dalam hati ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau selalu melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan belajar untuk kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami juga menjadi pelaku dari firman-Mu. Dan biar kami juga Tuhan boleh setiap hari Tuhan percaya Tuhan bahwa Engkau juga Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tentu saja dengan firman Tuhan yang lain yang juga akan senantiasa memberkati kalian. Bye-bye. Nah adik-adik udah dengerin firman Tuhannya kan? Hari ini Cicilia punya satu video untuk mewakili suara hati dari papa-papa kalian. Penasaran seperti apa videonya? Yuk kita lihat. Saya pernah berjanji untuk membelikan sepeda anak saya dan saya menepatinya. Untuk anak-anak Life Kids, janganlah khawatir, nyatakan keinginanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Percayalah, Tuhan pasti menepati janjinya, seperti Papa menepati janji kepada anaknya. Sebagai seorang papa, saya seringkali memberikan janji kepada anak-anak saya, terlebih ketika mereka berbuat hal-hal yang positif. Dan saya selalu berusaha untuk selalu menepati setiap janji-janji saya kepada mereka. Salah satu janji yang paling saya ingat adalah ketika anak saya harus dirawat di rumah sakit. Dia sangat ketakutan sekali dengan namanya jarum suntik dan dengan tim dokter yang akan melawatnya. Maka pada saat itu saya memberikan sebuah janji, jika dia mau menjalani semua perawatan dokter dengan baik, maka nanti setelah sembuh saya akan mengajaknya berenang, karena renang adalah salah satu hobi anak saya. Dan setelah sembuh, saya segera menepati janji saya dengan mengajaknya berenang. Terlebih lagi Allah Bapa di surga yang memiliki kita sebagai anak-anaknya. Kita harus percaya Allah Bapa di surga akan selalu menepati setiap janji-janjinya sesuai dengan firman-Nya dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai papa, saya pernah janji untuk memberikan kado kepada anak saya di hari ulang tahunnya. Dan sebagai papa, saya juga pasti berusaha sesulit apapun untuk mencari kado dan memberikan kadonya di hari ulang tahun sesuai yang dijanjikan.
Terlebih lagi Bapa di surga, Dia pasti akan selalu menepati apa yang dijanjikan. Buat anak-anak di rumah, tetap pegang janji Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan menepati janjinya dan tidak pernah mengecewakan. Tuhan berkati. Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang menepati janjinya kepada anak-anaknya. Jadi jangan takut kalau Bapa kita yang berjanji, Dia akan selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-9 sampai 11 mengatakan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka meminta kepadanya. Jadi jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Udah dengerin suara hati papa kalian kan? Sebisa mungkin papa kalian akan pegang janjinya. Apalagi Tuhan Yesus adik-adik, Dia akan selalu pegang janjinya untuk siapa? Untuk kita semua adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Cici Lia akan kasih pengumuman buat adik-adik di rumah. Dengarkan baik-baik ya. Minggu depan kita akan ada ibadah spesial adik-adik. Apa ya kira-kira? Ibadah gabungan untuk merayakan Hari Harnas atau Hari Anak Nasional GSJA se-Indonesia. Jadi kita akan merayakan sama-sama adik-adik jam 11. Minggu depan kita akan ada gabungan ya adik-adik, dari bayi, kanak-kanak Pratama Madya, semua akan digabung jam 11 untuk merayakan Hari Harnas. Pastikan minggu depan kalian ikut untuk ibadah ya adik-adik. Nah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terus jaga kesehatan, makan yang teratur, sampai minggu depan untuk ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Dah.